21 relawan vaksin COVID-19 menjalani penyuntikan vaksin di Rumah Sakit Pendidikan Unpad Rabu pagi. Sebelumnya, ke-21 relawan ini telah disuntik vaksin saat kunjungan Presiden Joko Widodo 11 Agustus yang lalu. Rabu pagi, 21 relawan jalani kunjungan ketiga uji klinis vaksin COVID-19 di Rumah Sakit Pendidikan Universitas Padjadjaran. Dalam kunjungan ketiga ini, para relawan akan disuntikan vaksin dosis kedua. Sebelumnya, ke-21 relawan ini telah disuntik vaksin dosis pertama pada 11 Agustus 2020 yang lalu. Usai penyuntikan kedua, para relawan diharuskan melakukan minimal 2 kali kunjungan untuk melaporkan kesehatan mereka pada tim uji klinis. Dan untuk mengetahui jalannya penyuntikan vaksin dosis kedua, kita akan bergabung dengan Desi Juliani di Rumah Sakit Pendidikan Unpad, Bandung, Jawa Barat. Desi, apakah penyuntikan vaksin hingga kini masih berlangsung? Selamat siang, Lofi dan Davi. Hingga siang ini proses penyuntikan dosis kedua vaksin COVID-19 terhadap 21 relawan di Rumah Sakit Pendidikan Unpad masih berlangsung. Dan tadi untuk penyuntikan dosis kedua ini berlangsung sejak pukul 8 pagi dan diikuti tadi ya oleh 21 relawan. Dan sebelum dilakukan penyuntikan vaksin, para relawan ini tentunya diperiksa terlebih dahulu kesehatannya, meliputi pengecekan suhu tubuh, kemudian juga berat badan, dan juga dicek tekanan darah. Setelah itu mereka juga sempat diwawancara kembali melalui wawancara singkat oleh tim peneliti uji klinis vaksin COVID-19 terkait apa saja yang mereka lakukan selama 2 minggu terakhir. Kemudian juga mereka melakukan kontak dengan siapa saja dan apakah sempat berpergian keluar kota atau tidak. Baru setelah itu mereka langsung disuntikan vaksin COVID-19 dosis kedua. Dan sama seperti sebelum-sebelumnya bahwa vaksin yang disuntikan kepada 21 relawan ini tidak ada yang tahu apakah itu berupa vaksin atau placebo. Mengingat penyuntikan untuk vaksin COVID-19 ini dilakukan secara acak atau random. Dan tadi juga kami sempat berbincang bersama dengan salah satu relawan terkait dengan apakah ada efek samping yang mereka rasakan selama 2 minggu kemarin dari penyuntikan pertama. Kemudian juga apa mungkin ada keluhan seperti itu. Tapi ternyata dari beberapa relawan yang sempat kami wawancara, mereka menyatakan tidak merasakan efek samping apapun. Hanya mungkin efek samping yang sederhana saja seperti mengantuk. Kemudian juga ada beberapa yang menyatakan bahwa mereka ada peningkatan nafsu makan. Nah, sementara juga kami sempat berbincang dengan Ketua Tim Riset Uji Klinis Vaksin COVID-19, Profesor Kusnandi Rusmil, terkait dengan apakah ada nanti perbedaan formula yang akan dilakukan setelah masa uji klinis vaksin COVID-19 ini. Dan di samping saya sudah ada Prof. Kusnandi Rusmil. Prof, kita bisa berbincang sebentar, kita sedang live di iNews Siang, Profesor Kusnandi. Nah, untuk mekanisme penyuntikan kedua ini seperti apa, Prof? Masih berlangsung ya, Prof, di dalam? Oh iya, sekarang udah hampir selesai. Yang lainnya udah tinggal 1 orang lagi belum datang, tapi nanti siang mau datangnya. Prof, tadi kami sempat berbincang dengan beberapa relawan terkait efek samping yang mereka rasakan. Ada beberapa yang bilang mengantuk, ada yang tidak merasakan apapun dari penyuntikan vaksin dari yang pertama. Nah, apakah efek samping itu wajar, Prof. Kusnandi? Wajar. Wajar. Soalnya kalau ngantuk gitu ya, kadang-kadang kita nggak ada apa-apain juga ngantuk ya. Dan yang ngantuk tuh emang betul dapat vaksin atau placebo gitu loh. Jadi itu kan individual ya. Jadi kita nggak terlalu takut tentang itu ya. Yang kita takut umpamanya disuntik langsung kejang atau langsung pingsan. Nah, itu yang kita khawatirkan. Tapi kalau ngantuk atau apa, apakah betul dia itu disuntik karena vaksin atau dia placebo? Apa dia benar tidurnya atau gimana gitu loh. Susah kalau ngantuk itu ya. Mengingat memang tidak ada yang tahu ya, Prof, ya, relawan disuntikan placebo atau vaksin. Nggak ada yang tahu. Baik. Nah, saya juga nggak tahu. Ya. Itu tahunya kalau udah dibuka belakangan. Oke. Tapi sejauh ini, Dok, dari 110 relawan yang sudah disuntikan vaksin dari penyuntikan pertama, mereka ada keluhan nggak sih ke tim uji klinis sendiri, Prof? Kan ditelepon. Ya. Sebagian nggak ada tuh. Nggak ada yang signifikan lah. Cuman apa? Ya ada yang pegal tapi udah hilang, ada yang demam sedikit udah hilang. Demamnya bagaimana? Dapat paracetamol juga udah hilang lah gitu. Kayak kita imunisasi bayi aja lah. Baik, jadi efek sampingnya sejauh ini masih dalam batas wajar, Prof? Wajar. memang udah. Oke. Dan untuk selanjutnya, Prof, penyuntikan selanjutnya akan dilakukan lagi? Tetap kan 2 kali penyuntikan kan, ya jaraknya
hari ya. Jadi Itu masih tetap berlangsung ya? dipantau. Oke. Udah disuntik 2 kali, tetap dipantau 6 bulan kemudian itu dipantau terus. Dan diteleponin ada apa gitu loh. Oke. Baik, terima Jadi kasih. kita- Baik, terima kasih banyak Ya. Profesor atas Mangga. informasi dan waktunya. Ya. Sehat selalu, Prof. Ya, itu tadi perbincangan saya, Lovi, Davi, dan juga pemirsa terkait dengan uji klinis vaksin COVID-19 yang dilakukan hari ini terhadap 21 relawan. Penyuntikan dosis kedua tepatnya ya. Dan untuk selanjutnya, nanti masih ada dibutuhkan 1.620 relawan total untuk pemberlakuan uji klinis vaksin COVID-19 ini. Dan rencananya sudah ada 110 total relawan yang sudah disuntikan vaksin, 21 sudah dilakukan penyuntikan dosis kedua, sementara sisanya akan dilakukan nanti 29 Agustus 2020. Lovi dan Davi. Baik, terima kasih Desi Juliani melaporkan langsung dari Bandung, Jawa Barat.